Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar pengantar. Setelah ini mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata kematian. Yang pertama, mari kita lihat Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 ayat yang kedua. Ada yang sudah menemukan terjemahnya? Mohon dibacakan. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita menemukan satu kata yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diterjemahkan kematian atau mati, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan maut. Kita menemukan satu kata dalam Al-Quran yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia mati atau kematian, kita menyebutnya juga maut. Ketika maut disandingkan dengan hayah, kematian dan kehidupan. Ada yang menyebutkan kenapa disebutkan kematian lebih dulu dibandingkan kehidupan. Kok tidak mati dulu baru hidup? Penjelasan ini diantaranya, Bapak dan Ibu, kita ini berasal dari ada ke tiada atau tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dan setelah kita ada, apakah kemudian kita hilang? Tidak. Ketika disandingkan antara kehidupan dengan kematian, itu mengajarkan kita, ternyata kita manusia itu terdiri dari jasad dan dari ruh. Jasadnya saja tanpa ruh tidak bisa disebut manusia seutuhnya. Ruh saja tanpa jasad tidak bisa disebut manusia juga. Sehingga kita mengenal ada istilah jasmani dan rohani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Para pendiri negeri ini sudah paham pentingnya untuk menata jiwa. Ketika kemudian kita diingatkan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang dia Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan, itu juga mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya diri kita itu bentuknya tidak seperti ini. Ketika kemudian ruh kita dicabut, apakah modelnya, casingnya akan seperti ini? Ternyata tidak. Hari ini kita sebagai manusia punya wadah yang namanya jasad. Tetapi di satu sisi kita juga punya ruh. Ketika disandingkan, hal itu mengingatkan kita bahwa ini adalah wadah kita sementara, yang ketika dicubit sakit, ketika ditembak berdarah, ketika terbentur bendol, itu adalah wadah sementara kita ketika berada di dunia. Dan ketika kemudian maut, kematian itu datang, meninggal dunia, kita menyebutnya meninggal dunia, maka kita tidak lagi seperti kondisi ketika di dunia. Yang saat ini mungkin merasa cekot-cekot, mangan sate, geliyeng, ya, mangan belinjo, kemeng dan sebagainya. Setelah ruh itu meninggalkan yang kemeng-kemeng dari tubuh kita,
maka kita sudah tidak bisa merasakannya lagi. Ini ketika kemudian kita diingatkan kata maut. Untuk apa sebenarnya al-mauta wal hayata liyabluwakum? Supaya Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita, siapakah di antara kalian yang amalnya paling baik? Bapak Ibu, amal paling baik kalimatnya di sini. Tidak menggunakan amal paling banyak. Nah, ini di antara keistimewaan. Kita mendengar beberapa kisah dari hadis, misalkan ada perempuan atau ada seseorang yang dia sebelumnya berlaku maksiat, kemudian ada anjing kehausan memberi minum anjing tersebut, maka dijadikan Allah masuk jannah. Apakah amalnya banyak? Tidak. Tapi dia punya amal terbaik dalam hidupnya. Ada seseorang yang masuk surga karena tubaban, karena lalat. Ada yang masuk neraka karena lalat. Jangan ingat pelajaran kitab tauhid. Ada dua orang yang melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu melewati sebuah kota, yang di kota itu menyembah berhala. Mereka yang lewat kota itu harus mempersembahkan sembelihan apapun bentuknya. Kepada siapa? Kepada berhala. Orang yang pertama akan lewat oleh algojo, disampaikan oleh penjaga gerbang, disampaikan engkau boleh lewat, tapi engkau harus memberi persembahan kepada berhala atau sesembahan kami. Tapi aku tidak punya apa-apa, carilah walaupun itu seekor lalat. Maka mencari lalat dia. Lalat itu dipotong, dipersembahkan untuk berhala. Maka dia masuk neraka. Lalat. Orang yang kedua juga sama. Engkau boleh lewat, tapi engkau harus memberi persembahan. Kata dia, aku tidak akan memberi persembahan. Walaupun hanya seekor lalat, walaupun hanya seekor lalat, maka orang ini tidak diizinkan lewat dan dipancung kepalanya. Tetapi orang ini dakhalal jannah, masuk jannah. Kira-kira kalau itu kita jadi orang yang pertama apa kedua? Ujian yang tidak mudah. Tapi seperti inilah ketika kemudian dalam hidup kita memahami makna maut itu apa sebenarnya. Mungkin ini juga yang dirasakan saudara-saudara kita dengan ketabahan setabah baja di Gaza. Ketika ada salah seorang yang ditanya, bagaimana dengan saudara Anda yang berperang saat ini di Palestina? Kata orang Palestina yang berada di Mekkah itu, dia berkata, perang? Kami tidak mengalami perang. Kami sedang melakukan ibadah yang terbaik, katanya. Jadi tidak menganggap itu perang. Itu adalah ibadah yang terbaik. Masya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Maka hari ini Bapak dan Ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, apa amal terbaikmu? Apa amal terbaik yang bisa kita persembahkan, yang benar-benar ikhlas kita laksanakan, terbaik yang bisa kita berikan? Jenengan yang bisa jawab. Jadi ini juga Masya Allah. Kemudian kita diingatkan wahwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa, ghafur, maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala azizul ghafur. Yang pertama kita diingatkan kata maut. Ada kata maut di dalam Al-Quran, bentuk atau yang pertama. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.